Ya, terima kasih Anda masih di Dialog Spesial. Dan tadi sebelum kita rehat sejenak, ada penelpon Bapak Junaidi di Surabaya menanyakan, beliau merasakan bahwa dari pinggul ke betis ini sakit. Nah, mungkin pertanyaannya apakah itu merupakan salah satu ciri-ciri dari penyakit asam urat, Dok? Enggak khas ya, bukan itu ya. Jadi kalau asam urat tuh khasnya biasanya keluhan nyeri pada sendi gitu ya. Kemudian yang khas lagi pada malam hari itu tadi Mbak Tantri. Jadi malam terbangun karena nyeri dan rasanya dirasakan di jempol. Kalau yang Bapak rasakan itu bisa penyebabnya macam-macam, bisa karena jepitan saraf, problem pada nervus ischiadicus yang di belakang kan. Kemudian bisa juga suatu sindroma namanya sindroma piriformis. Jadi penyebabnya banyak, tapi kemungkinan besar bukan asam urat. Gitu. Tapi tetap harus diperiksakan ya, Dok ya? Tetap, karena kalau memang ternyata Bapak pria kan sudah dengan faktor risiko sendiri ya, betul. Adanya asam urat. Di mana ini seharusnya yang tepat untuk diperiksakan ya? Bisa dicekkan di laboratorium ya, laboratorium terdekat, Parahita bisa ya. Karena kita juga bekerjasama dengan Parahita, itu kalau Bapak memeriksakan ke Parahita bisa. Jadi lakukan pemeriksaan terutama untuk asam urat dan fungsi ginjalnya. Gitu. Karena memang walaupun asam urat itu keluhan dan gejalanya tidak pasti seperti itu ya Mbak Tantri, tapi yang jelas kalau asam uratnya tinggi kan menimbulkan sensasi tidak nyaman ya. Gitu. Jadi badan bisa terasa pegal-pegal semua juga. Berarti itu bukan satu ciri yang khas ya untuk penyakit asam urat. Tapi Bapak Junaidi juga tetap harus memeriksakan diri. Nah, kalau misalnya seperti ini ada sakit-sakit yang mungkin belum tahu ini sakit apa begitu Pak Han ya. Kayak misalnya, aduh saya nyeri nih di badan begitu. Cuman saya masih belum tahu sakitnya apa. Ini nggak masalah juga ya mengonsumsi HG ya. Karena kan tadi aman ya, sangat aman bagi tubuh. Dan kedua memang kita ada kasus gini, dia nggak tahu dia penyakit apa, dia pegel-pegel, dia bilang sudah kemana-mana. Sudah kemana-mana, periksakan dengan obat ini, dengan HG dia sembuh, dia kaget, loh kok bisa ya? Nah memang karena sifatnya HG tadi meregenerasi sel, jadi sel-sel manapun yang pokoknya nempel tubuh itu pasti yang rusak selnya. Nah itu dia sifatnya HG meregenerasi sel. Nah kalau memang belum pasti, belum tahu penyakitnya, lebih baik kita periksakan dulu ke lab. Kita kerjasama dengan Parahita. Jadi kalau pembeli HG yang sudah beli HG, nunjukkan aja botolnya ke Parahita, nanti itu ada potongan di situ loh. Ada potongan dari Parahita, periksanya bagaimana. Karena gini, kalau kita nggak tahu penyakit mau apa yang disembuhkan kan kita menangkan lebih bahaya kan. Apa ya. Betul. Siapa tahu ada penyakit berbahaya gitu ya. Kita langsung menyapa dulu penelpon yang berikutnya. Ada Ibu Ayun dari Tulungagung. Selamat siang Ibu Ayun. Ibu Ayun. Iya, selamat siang Ibu Ayun. Silahkan dengan pertanyaan Ibu. Iya, halo. Iya, halo Ibu. Selamat siang, iya. Siang, silahkan Ibu. Iya, selamat siang. Ini untuk Bu Devi dan yang lain-lain. Ini saya ingin tanyakan, suami saya ini menderita asam urat sudah menahun ya, 4-5 tahun belakangan ini. Kemudian juga sempat sih operasi di Penang untuk ambil batu ginjal. Ya, kemudian setelah dari Penang saya itu tiap bulan suruh dia untuk cek lab rutin. Kebetulan kemarin hasil labnya itu asam uratnya 7,1, kreatinnya 1,6 gitu. Iya, saya ingin tanyakan gimana solusinya gitu. Padahal suami saya tiap hari rutin minum obat itu Silorit yang 150 mili. Ya baik. Terima kasih Bu Ayun di Tulungagung. Nah, langsung dijawab kalau begitu Dokter Devi. Ya. Jadi Bu Ayun, kalau melihat dari problemnya Bapak, jadi sebenarnya asam uratnya itu sudah mempengaruhi ginjal. Sehingga kalau dengan serum kreatininnya sampai 1,6, kita biasanya mengatakan itu suatu gagal ginjal gitu ya. Jadi ada stadiumnya, memang stadium 1 sampai yang stadium 5, di mana itu harus lakukan cuci darah. Nah, untuk mengontrol supaya istilahnya kreatininnya tidak semakin naik, itu sebenarnya tidak hanya dengan mengontrol asam uratnya aja. Jadi kita harus lihat apakah Bapak itu ada kolesterol, kemudian adakah diabetes, adakah darah tinggi, semuanya itu juga harus baik. Karena selain asam urat, diabetes, kolesterol, dan darah tinggi itu akan mempengaruhi fungsi ginjal. Nah,
sebaiknya dalam kondisi seperti Bapak itu harus berkonsultasi ke dokter ginjal. Jadi khusus kalau di Surabaya memang banyak ya istilahnya nefrologi. Dan di sana nanti Ibu akan mendapatkan tidak hanya obat seperti silorik untuk mengontrol asam urat, tapi juga vitamin khusus akan diberikan untuk ginjal. Dan kemudian makanannya itu akan juga diatur karena pada stadium ginjal tertentu biasanya tidak semua makanan bisa dikonsumsi gitu. Jadi misalnya minum obat pun itu tidak semua obat bisa dikonsumsi. Jadi sebaiknya konsultasi ke dokter ginjal. Jadi ada ahli gizi tertentu dan biasanya kami akan menimbang Mbak Tantri. Jadi porsinya proteinnya bolehnya segini gitu ya. Sayur buahnya pun dibatasi segini. Tidak semuanya bisa dimakan pada stadium ginjal tertentu. Berarti ini memang harus ada penanganan khusus begitu ya? Betul. Tidak cukup hanya dengan minum obat kemudian kontrolnya mungkin ya kalau di luar negeri kan sebaiknya kan kontrolnya memang setiap bulan ya. Kalau memang bisa menemukan dokter yang khusus ginjal di Surabaya itu biasanya kita akan kontrol setiap bulan dan diatur semuanya mulai dari gaya hidupnya kemudian obat-obatannya yang mungkin belum diminum. Tadi juga Bu Ayun sempat menjelaskan bahwa ini sudah cek tiap bulan berarti mungkin sudah dikontrol sebenarnya Dok ya? Tadi berobatnya kan di Penang ya. Berarti memang harus menemukan dokter di sini ya biar lebih dekat begitu ya. Ya betul. Biasanya sih memang kalau pasien-pasien kita kan kadang kontrolnya kan kombinasi ya antara sini dengan luar negeri. Nah kalau kesulitannya kan kalau agak jauh kan untuk kontrol setiap bulan itu kan tidak mungkin kan. Biasanya seperti itu. Nah kalau untuk suaminya Bu Ayun ini apakah juga masih boleh diberikan jamu tetes HG? Bisa sih karena gini HG itu kan membantu proses penyembuhannya. Jadi daya tahan tubuhnya dinaikkan karena saat daya tahan tubuhnya kita manusia naik itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu satu prinsipnya. HG menaikkan daya tahan tubuh. Terus tadi bekas operasi ya. Tadi kan salah katanya bekas operasi ya. Terus kedua HG membantu ginjal. Kenapa kok bisa saya sebutkan membantu ginjal? Karena gini, ginjalnya tadi kan sudah mulai kena ya. Dia kena tadi untuk penyaringannya, untuk detoksnya tidak ada. HG membantu proses detoks tadi. Tadi detoks tubuh tadi. Nah, nanti HG membantu pemulihan pasien tersebut dengan mendetoks tadi juga. HG kan fungsinya juga mendetoks tubuh. Itu. Dan untuk cara minumnya apakah sama 7-10 juga untuk biasanya kalau udah gitu kan mungkin air juga dikurangi, semuanya dikurangi betul ya. Kayak untuk kalau udah kena ginjal gitu. Kalau sudah ada problem ginjal sebenarnya semuanya akan ditakar. Jadi sebaiknya tetap konsultasi ke dokter ginjal harus tadi konsultasi dulu karena semuanya ditakar. Kalau kita pakai air atau pakai apa itu harus dan mungkin kalau HG-nya mau diperiksa dulu dilihat di labnya enggak masalah. Nah, makanya kita juga kerja sama Parahita, siapa tahu mungkin di Parahita kita mau udah dapat potongan. Nah, nanti itu semua diperiksa ada potongan. Itu tadi ya berarti ya kalau mau menggunakan lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu ya. Tapi juga kalau Anda ingin konsultasi di call center juga bisa ya di situ juga bisa di 081-2323-54888 ada dokter juga yang siap ya. Dan juga selain itu ada seminar nih pemirsa yaitu mengatasi sulit tidur dengan hati gembira ya. Nah, ini pada tanggal 20 Maret 2016 jam 10 pagi bertempat di Parahita, Jalan Dharma Wangsa 66 Surabaya. Dan juga untuk info dan pendaftaran nomor teleponnya sama di 081-2323-54888 ya. Walaupun masih tanggal 20, saya harapkan Anda bisa langsung menelpon sekarang juga karena kita punya hadiah spesial untuk 30 orang pertama. Baik. Terima kasih untuk Pak Han, terima kasih buat Dokter Devi sudah hadir. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan dalam keadaan yang sehat juga ya. Dan juga pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan dialog spesial hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan lagi. Baik, terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas.